Baiklah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Semangat hari ini, semangat paginya. Oke, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Yes, thank you. Baiklah ya sayang ya. Oke, Bunda harap pagi ini masih semangat terus sampai ketemu lagi besok, kita tetap semangat ya sayang. Halo Putra, kenapa saya nggak pakai baju seragamnya? Kenapa Kak? Oke ya, baiklah. Kemarin kita belajar apa sayang? Tentang apa kita materinya kemarin? Ingat di PS kemarin tentang apa? Ayo, Rasya. Materi apa? Tentang apa? Tentang apa sayang? Manfaat Batu positif batu bara di dampak positif batu bara. Dampak positif dan negatif batu bara dan pemanfaatannya. Ya, benar sekali. Pemanfaatan batu bara ya sayangnya. Oke, sekarang Bunda review seperti biasa. Silakan didengarkan pertanyaannya, yaitu apa yang dimaksud dengan batu bara? Coba, masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan batu bara? Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk batuan sedimen yang terbentuk di sisa-sisa tumbuhan yang dapat membentuk apapun warnanya. Oke, Masya Allah. Thank you Kakak Nasya, good job. Smile-nya mana? Oke, syukran sayang. Lalu sekarang Bunda tanya, batuan sedimennya apa artinya yang kemarin kita pelajari? Batuan sedimen itu? Batuan sedimen jika terbentuk dari batuan yang sudah ada sebelumnya atau bagian dari organisme yang pernah hidup, seperti tumbuhan atau yang lainnya. Yes, benar. Syukron. Berarti dicatat ya sayang ya? Sudah dicatat ya? Ya, Nasya. Oke, thank you Harashid. Baiklah. Lalu sekarang Bunda mau tanya, manfaat batu bara. Kemarin kita sudah belajar. Ayo, siapa yang mau jawab? Manfaat batu bara apa aja? Silakan raise hand. Please your raise hand. Bunda, sebelum itu saya mau tanya dulu, Bun. Iya sayang, boleh Konita, Cila. Bunda, nanti itu kan PTS ya, Bun? Iya sayang. Dari PTS ini nanti kita materinya apa aja yang dipelajari? Ya, materi kita PTS minggu depan ya sayangnya, habis minggu ini ya. Kita PTS minggu depan itu materinya dari awal pembelajaran IPS sampai pekan ini ya sayangnya, sampai materi pekan ini, oke? Jadi tolong dipelajari lagi, oke? Baiklah. Selanjutnya, manfaat batu bara. Coba kita review lagi manfaat batu bara. Silakan raise hand. Tenaga pembangkit listrik, 2 menghasilkan produk gas, 3 memproduksi industri aluminium, 4 membantu industri baja dan semen, 5 bahan bakar berbentuk cair, 6 membantu industri kertas. Iya, Masya Allah. Syukron sayangnya. Jadi bahan bakar. Yes, Rashid. Oke, good. Konita apa sayang? Mana? Apa? Hari ini kita belajar halaman 81 sampai 104. Oke? Baiklah. Sekarang Bunda mau pertanyaan lah. Satu lagi pertanyaan. Daerah Indonesia sebagai penghasil batu bara terbesar adalah? Ayo. Salah satunya
di Sumatera Selatan. Ya. Itu tuh di Muara Enim. Kalimantan, Jakarta, Palembang. Kalimantan, Jakarta, Palembang. Yes, benar. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Iya, sayang. Kenapa, Hanif? Siapa yang nanya? Kalimantan. Oke, good job ya, sayang ya. Oke, baiklah. Syukron. Faiz, apa, sayang? Pempek. Ada gambar pempek. Oh. Oke ya, baiklah, fokus ya sayang ya. Baiklah, alhamdulillah masih ingat semua tentang materi pembelajaran minggu lalu. Saatnya kita masuk ke materi hari ini. Oke, Bunda share. Baiklah, pembelajaran hari ini yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Yes? Pemanfaatan sumber daya alam. Please open your book, page number 81. Silakan dibuka halaman 81. Sudah dibuka semuanya? Mana? Silakan. Coba. Bunda mau lihat bukunya. Bon, ada PR enggak? Nanti dong, kita belajar dulu. Silakan Jepri dibuka bukunya, sayang. Mana? Mana lihat? Silakan di up. Udah, Bun. Silakan di up. Faiz, Jepri good, Nasya mana, Rashid? Faiz, yes good. Balkis good, Putra good, Amel good. Irfan mana sayang bukunya sayang Irfan? Konita good job. Yes, Ardan silakan di-on-kan sayang videonya. Ya, oke. Gak nemu bukunya, Bun. Apa? Gak nemu bukunya. Nggak nemu bukunya. Kemana bukunya? Ketinggalan ya? Kelupaan ya? Ya. Cila good, yes. Silakan dibuka halaman 81. Oke. Pembelajaran kita hari ini. Buku 4B, Bun. Kenapa? Ya, 4B, tematik 4B. Pertanyaan pertama, sebelum masuk ke materi, Bunda mau bertanya. Kita sudah belajar kan tentang batu bara. Batu bara tersebut bisa habis kan sayang? Bisa habis atau tidak? Bisa. Bisa. Lalu pembuatannya lama? Ya atau tidak? Lama. Ya. Oke, good. Baiklah. Pertanyaan hari ini, bagaimana jika energi yang kita gunakan, contohnya batu bara itu, sudah habis, apakah ada penggantinya? Coba dipikirkan. Apakah ada penggantinya jika semua energi yang kita gunakan sudah habis? Silakan dipikirkan. Apakah ada penggantinya? Sih yang bisa kita gunakan mungkin energi matahari. Yes, berarti bisa. Iya. Apalagi? Karena energi matahari tidak bisa habis. Iya, Olip. Oke, energi angin Gujo Putra. Apalagi contohnya coba yang tidak akan habis. Yes, kita sudah belajar. Kemarin sudah dipelajari. Apalagi? Energi air. Energi air. Energi gelombang laut. Energi air. Ya, Gujo. Apalagi? Oke, Balkis apa sayang? Energi gelombang laut. Gelombang laut. Oke, angin. Yes, baiklah. Sekarang perhatikan. Jadi, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Apakah ada penggantinya? Yap, benar. Jawabannya adalah ada penggantinya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, ya. Sekarang perhatikan. Nah, energi pengganti atau sumber energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Jadi, jika semua energi, contohnya batu bara tersebut sudah habis, lalu pembuatannya itu lama, ternyata ada alternatifnya, ada penggantinya ya sayang ya. Penggantinya yaitu disebut dengan sumber energi alternatif. Yes. And sumber energi alternatif ini berasal dari alam dan tidak akan habis jika digunakan terus-menerus.
Contohnya tadi yang sudah Ananda sebutkan, ada matahari, apalagi tadi Putra bilang angin. Siapa lagi bilang tadi? Air dan sebagainya. Yes? Next kita bisa lanjut? Bisa dipahami sumber energi alternatif artinya adalah energi yang berasal dari alam. Yes, dan tidak akan habis jika digunakan terus-menerus. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Penggunaan sumber, perhatikan, penggunaan sumber energi. Penggunaan sumber energi alternatif relatif lebih ramah lingkungan dan hemat. Kenapa? Karena dia menggunakannya dari alam, lalu ramah lingkungan. Nah, contoh sumber energi alternatif tadi yaitu matahari, panas bumi, angin, air, dan biofuel. Bisa dilihat di halaman 80 dan 81. Ya, sebenarnya ini pembelajaran IPA, namun kita akan bahas sedikit ya sayangnya. Nah, silakan dipelajari dan dibacakan setelah pembelajaran, oke? Sekarang kita fokus ke halaman 81, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alamnya. Ya, bisa kita lanjut? Bisa kita lanjut? Silakan jempolnya mana kalau bisa kita lanjut. Oke, thank you. Cila. Yes, Rashid bisa kita lanjut? Yes, Olive. Oke, baiklah kita lanjut ya sayang ya. Sekarang pertanyaannya. Nah, sekarang pertanyaannya. Sayang, pertanyaannya adalah, apakah kotoran hewan bisa dijadikan sebagai energi listrik? Coba, silakan. Apakah bisa kotoran hewan dijadikan sebagai energi listrik? Ayo. Ayo, silakan berpikir. Apakah bisa? Apakah bisa? Oke, Ardan bisa, good. Apa lagi? Apakah bisa kotoran hewan itu dijadikan energi listrik? Coba. Ayo. Oh, dipikirkan. Olip, gimana? Bisa atau enggak kotoran hewan dijadikan sebagai energi listrik? Ayo. Kata saya sih bisa. Oke, Cila bisa. Balkis gimana, sayang? Putra gimana? Bisa, Bun. Bisa. Ayo, yang jawab bisa siapa aja? Fawas bisa ya? Ini. Irfan bisa nggak, sayang? Ini nah. Apakah kotoran hewan bisa dijadikan sebagai energi listrik? Bisa, Bun. Bisa. Nah, Syik, gimana caranya? Oke, baiklah. Yes. Apakah kotoran hewan bisa dijadikan sebagai energi alternatif? Iya, sayang. Bisa, sayang. Jawabannya ada di halaman 81. Halaman 81 adalah jawabannya. Silakan baca paragraf pertama. Tolong siapa yang mau membacakannya? Silakan dibacakan paragraf pertama. Siapa yang mau bacanya? Please raise hand. Bun, saya, Bun. Oke, silakan Nasya. Baris pertama, sayang. Paragraf pertama. Kotoran hewan yang berbau tidak sedap Semuanya ternyata perhatikan. dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi alternatif. Yes. Lanjut sayang, lanjut. Selain dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang, kotoran hewan juga mengandung gas tanah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar LPG untuk memasak. Yes. Next. Bahan bakar LPG. Bahan bakar dari kotoran hewan ini disebut biogas bermanfaat. Biogas lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan LPG. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli gas, melainkan dapat menyediakannya sendiri. Nah, Masya Allah. Jadi,
Benar rasanya manfaatnya tadi bisa untuk menghemat biaya, bisa ramah lingkungan ternyata cara membuatnya ya sayangnya. Hanif tadi kenapa kakak nanya? Kakak Hanif kenapa sayang? Hanif tadi kenapa kakak nanya bunda ada apa? Iya 4 kali 3. Oke, nanti ya. Baiklah sekarang coba baris keduanya, paragraf kedua. Silakan, siapa yang mau baca? Please raise hand. Paragraf kedua. Yes. Siapa yang mau bacanya paragraf kedua? Paragraf kedua itu mulai dari yang mempraktikkan teks membuat pencerahannya. Ya, boleh. Silakan sayang. Cila mau baca ya? Oke, silakan sayang. Kita membaca, mempraktikkan Pembuatan petunjuk biogas. membuat kincir angin. Ya, pembuatan yang ini sayang. Pembuatan Pembuatan biogas. Ya. Pembuatan biogas. Halaman 82. Enggak ada sih. Halaman 82 di dalam cerita sayang, di dalam cerita. Ya. Oh, ya Bun. Ya, silakan. Boleh, Kak. Boleh kalau mau ditulis sayang. Pembuatan biogas dari Unis Aus. Pembuatan biogas memerlukan perlengkapan dan peralatan yang dipasang khusus untuk memproses kotoran hewan. Masya Allah. Hewan tersebut harus melalui proses Di dalam. Yes. Uap hasil pembusukan kotoran tersebut menghasilkan gas metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Kita dapat menggunakan biogas sesuai kebutuhan. Kita juga tidak perlu khawatir gas yang dihasilkan akan berbau. Karena proses pembusukan kotoran dalam tangki menghilangkan bau busuk pada kotoran. Udah, Bun. Udah belum, Bun? Oke, baiklah. Syukron sayang, Nasya sama kakak Cila sudah membacakannya. Baris paragraf pertama dan paragraf kedua. Oke. Iya. Jeffrey udah ketemu? Irfan ketemu? Yes. Baiklah. Ya. Nah, jadi apakah kotoran hewan bisa dijadikan sebagai energi listrik? Jawabannya iya, saya bisa. Yaitu yang dibacakan kakak Nasya tadi di paragraf pertama. Nah, caranya itu ada di paragraf kedua ya sayang ya. Perhatikan, paragraf kedua itu merupakan caranya. Pembangkit listrik energi biomasa, ingat ya, energi biomasa atau kotoran hewan. Tolong diingat, energi biomasa itu adalah kotoran hewan. Energi biomasa adalah kotoran hewan. Energi biomasa berasal dari kotoran hewan. Oke? Yes? Nah, yaitu apa artinya energi biomasa ini? Berarti bahan yang berasal dari makhluk hidup, yaitu termasuk tanaman, hewan, apalagi bakteri yang dapat diperbaharui, digunakan sebagai bahan bakar gas. Kalau batu bara habis, kita bisa memanfaatkan kotoran hewan, limbah pertanian, ya sayangnya, sebagai bahan bakar gas, bahan bakar energi listrik, dan sebagainya. Oke? Tolong diingat energi biomasa tadi apa? Energi biomasa tadi yang berasal dari makhluk hidup termasuk tanaman, hewan, dan mikroba atau bakteri yang dapat diperbaharui digunakan sebagai sumber bahan bakar dan gas. Iya, paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Paham. Oke, Faiz paham? Jepri paham sayang? Bun, ada tugas nggak? Sebentar, Jepri, Faiz paham sayang? Ardan paham?
Paham. Oke, Faiz, mana sayang Faiznya? Bunda belum lihat. Paham sayang? Oke, paham kakak? Oke, yes. Senyumnya sepertinya paham. Iya, oke. Iya, thank you. Nah, contoh energi biomasa bisa dilihat pada gambar sayang. Nah, tolong dilihat. Jadi, limbah hewan, limbah tanaman, limbah tuh kotoran ya sayangnya artinya. Tolong diingat, limbah adalah kotoran. Kotoran hewan, kotoran tanaman, terus tanaman contohnya apa? Sampah. Sampah juga bisa digunakan sebagai energi biomasa. Pernah lihat kotak sampah yang dibedakan? Ada yang organik dan anorganik, pernah? Ada yang untuk plastik, ada yang untuk daun. Pernah, Bun. Pernah. Nah, itu ternyata tujuannya apa coba? Kenapa orang membedakan sampah tersebut, sayang? Kenapa? Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning. Kenapa? Untuk apa? Tujuannya? Pernah nggak bertanya? Enggak pernah bertanya. Pernah nggak? Enggak. Ya, pernah lihat nggak sayang? Pernah lihat? Pernah lihat. Pernah lihat. Apa? Hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Iya, tujuannya apa sayang? Kenapa dibedakan? Olive, kenapa sayang? Tujuannya nanti mau diproses menjadi energi. Iya. Dibedakan. Iya, good. Jepri apa sayang? Kenapa sayang bedanya? Ardan? Tapi pernah kan lihat kotak sampah yang berbeda? Ada yang untuk khusus apa? Plastik, sampah-sampah plastik. Yang ini khusus. Enggak pernah lihat Jepri. Oke, nanti kita lihat ya sayang ya. Oke, baiklah. Perhatikan lagi, kembali lagi ke materi. Jadi, lihat di gambar, Irfan, lihat di gambar sayang. Limbah tanaman atau sampah-sampah, kotoran hewan, limbah pabrik, limbah industri, bisa kita manfaatkan sebagai energi biomasa. Sebagai tujuannya untuk bahan bakar atau gas. Oke. Baiklah. Sekarang bagaimana caranya? Perhatikan. Nah, perhatikan bagaimana cara kerja pembangkit energi listrik. Coba. Di mana kata Bunda kemarin? Bagaimana caranya? Di paragraf kedua adalah jawabannya. Di paragraf kedua tadi adalah jawabannya. Cila yang bacakan tadi ya sayangnya. Nah, perhatikan. Silakan dibaca ulang lagi paragraf keduanya. Siapa yang mau bacakannya? Ya, silakan Nasya. Pembuatan biogas memerlukan perlengkapan dan peralatan yang dipasang khusus untuk memproses kotoran hewan. Kotoran hewan tersebut harus melalui proses pembusukan di dalam tangki atau tempat penyimpanan dan tertutup. Uap hasil pembusukan kotoran tersebut menghasilkan gas metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Kita dapat menggunakan biogas sesuai kebutuhan. Kita juga tidak perlu khawatir gas yang dihasilkan akan berbau karena proses pembusukan kotoran dalam tangki menghilangkan bau busuk pada kotoran. Nah, itu dia jawabannya ya sayangnya. Untuk lebih simpelnya, lebih sederhananya, perhatikan gambar yang Bunda share. Cara kerja energi biomasa atau energi yang menggunakan kotoran hewan, perhatikan lagi. Pertama, hewan ternak akan menghasilkan kotoran. Pernah lihat kotoran hewan? Contohnya sapi, pernah lihat kotoran sapi? Pernah, Bun. Pernah, gimana baunya? Saya banyak. Nah, baunya gimana sayang, baunya? Gak enak. Faiz gimana sayang bau kotoran sapi? Faiz, gimana kakak? Tidak enak, boleh dimakan, haram. Iya dong. Jeffrey. Enggak perlu wangi. Oke, nah jadi yang suka makan tai itu
Iya, perhatikan. Jadi hewan ternak itu akan menghasilkan kotoran ya sayang ya, yaitu kotoran hewan itu. Contohnya sapi ini ya sayang ya. Lalu kotoran itu membusuk dan menghasilkan gas metana. Ternyata diolahlah oleh manusia kotoran hewan itu. Bayangkan, kotoran hewan diolah oleh manusia untuk menghasilkan gas metana. Lalu gas metana ini dibakar. Lihat pada gambar. Yes, diolah. Gas yang dihasilkan dari kotoran itu diolah ternyata ya. Diolah untuk menghasilkan uap panas. Nah, lihat pada gambarnya lagi. Perhatikan lagi gambarnya. Yes. Nah, diolah, dibakar untuk menghasilkan uap panas. Yes. Lalu, uap panas itu digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Pernah belajar? Tahu turbin generator listrik? Pernah lihat turbin? Turbin. Yes. Apa itu, Bun? Yang lainnya pernah? Nasya. Hanif, pernah saya? Turbin itu apa? Belum pernah, Bun. Ayo. Jepri tahu saya? Yalah, tahu lah. Kila tahu turbin? Pernah lihat? Turbin itu. Iya. Pernah lihat? Oh, turbin. Ardan? Pernah lihat dari rumah terus. Enggak, Bun. Pernah lihat? Putra? Pernah lihat turbin sayang? Kakak Putra pernah lihat turbin? Belum, Bunda. Oh, iya, belum. Perhatikan ya sayang ya. Nah, pertama, hewan ternak, silakan Bunda review lagi. Gimana cara kerjanya? Ingat, pertama apa? Ayo kita baca bareng-bareng. Hewan ternak, Balkis, akan menghasilkan kotoran. ya, Uap kotoran hewan membusuk. ya. Lalu kotoran hewan membusuk lalu apa? Menghasilkan gas metana. Yes, gas metana tersebut diolah oleh manusia, dibakar untuk menghasilkan apa? Uap panas. Yes, right. Uap panas. Uap panas itu digunakan untuk memutar turbin generator. Inilah gambar turbin. Oke. Yes. Paham sampai di sini cara kerjanya? Paham. Oke, coba satu kali lagi gimana caranya yang pertama? Sama kotoran hewan Gimana? dan itu tanah Gimana sayang? Hanif gimana? Pertama, ingat? kotoran hewan ditaruh di Oke. Yes. dia akan menjadi Pertama, hewan ternak menghasilkan kotoran, lalu kotorannya membusuk dan menghasilkan gas metana. Lalu oleh manusia diolahlah gas metana itu untuk dibakar agar menghasilkan uap panas. Tolong diingat nanti Bunda tanyakan saat UAS. Oke? Lalu uap panas itu digunakan untuk memutar turbin ini. Oke? Sampai di sini clear? Bisa kita next? Bisa, Bun. Oke, silakan. Ya, kita next ya, sayang. Oke, sudah Bunda katakan tadi manfaat energi biomasa tadi apa aja? Untuk digunakan terus-menerus dan tidak cepat habis. Iya. Tidak digunakan menghemat tidak bisa habis. Iya, Masya Allah. Nah, oke, bisa dipelajari ya, paham ya? Oke. Lalu pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, please open your page number
Open your page number 104. Udah? Udah. Yes, bisa Bunda lihat? Bisa, Bu. Boleh di A? Sudah dilihat? Boleh di A? 104. Silakan 104-nya Konita. Oke, thank you Ardan. Baiklah ya sayangnya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat itu banyak sekali ya sayangnya. Silakan boleh dibacakan yang pertama. Contohnya saja pada makanan ya sayang. Makanan di suatu daerah ternyata berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan keadaan tempat dan budayanya. Kalau kita Sumatera Barat terkenal dengan rendang. Rendang itu bukan pedas ya sayangnya. Nah, jadi kalau orang Jawa nggak senang pedas ya sayangnya, dia dominan manis. Jadi makanan pokok suatu daerah tersebut berbeda-beda tergantung keadaan dan budayanya. Contohnya saja yang kita lihat pada buku halaman 104 ini, ada pertama sagu di Maluku dan Papua. Coba tolong bacakan Ardan. Bagaimana sagu di Maluku dan Papua? Bagaimana cara pengolahannya? Kakak Ardan, silakan sayang dibacakan. Kali nih. Biasanya dijadiin apa itu namanya? Ya, yang pertama sagu. Kakak Uni nih, Uni. Karena kedua wilayah ini memang kaya dengan tanaman sagu, Bun. Iya, jadi Papua dan Maluku ini kaya akan tanaman sagu. Jadi makanan pokoknya yaitu sagu. Bun. Oke, kita nggak ada sagu ya. Kita dominan beras ya. Baiklah, coba yang kedua, silakan siapa yang mau membacakannya? Jepri, silakan sayang. Bunda mau dengar Kakak Jepri. Silakan dibacakan. Yang kedua, beras singkong. Silakan. Beras singkong di desa Ciraude. Ya, silakan Kakak. Cimahi, Jawa Barat. Beras singkong. Tumbuh subur. Jeffrey, silakan sayang beras singkong. Singkong tubuh subur desa Cirendude. Iya. Sehingga masyarakat di daerah ini banyak menghasilkan sebagai makanan pokok. Singkong. Iya. Iya, Masya Allah. Oke, sayangnya paham ya. Jadi masyarakat di Cimahi, Jawa Barat tersebut banyak tanaman singkong sehingga makanannya yaitu mengolah singkong dan beras menjadi tepung sebagai makanan pokoknya. Oke, paham ya? Dua ini paham? Clear? Paham, Bun. Oke, baiklah. Jadi, karena mengingat waktunya sebentar lagi sudah habis, silakan Ananda pelajari lagi ya sayangnya. Silakan dibaca yang ketiga dan keempatnya setelah pembelajaran selesai. Untuk hari ini kita tidak ada tugas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jeffrey senang sekali ya. Oke. Yes, hari ini tidak ada tugas, namun janji ya. Catatannya tolong dilengkapi. Catatannya yang tentang pembahasan energi biomasa tolong dilengkapi ya sayang ya. Yes, bisa? Nasya bisa? Cila bisa? Bun, nanti Ibu kirimkan filenya. Ya, nanti Bunda kirim pembelajaran hari ini, nanti Bunda kirim. Tolong dicatat ulang ya sayangnya, dipelajari lagi, jangan dilupakan karena kita mau ujian ya minggu depan. Yes. Oke sayangnya. Kenapa sayang?
lahir kapan dikumpul? Tidak usah dikumpul, namun namun dicatat ya. Janji dicatat semuanya. Oke? Thank you Nasya, Olive, Cila, apalagi? Oke, Konita. 3 sama 4 pun. Ya, dicatat juga. Seluruh materi hari ini boleh dicatat ya. Silakan dibaca kembali, oke? Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya ke Bunda. Ya sayangnya, baiklah. Syukran pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. Sholatnya jangan malas. Yang belum duha, silakan masih ada waktu untuk duha ya, Jepri ya. Sayang, mana senyumnya? Jepri, senyum dong. Nah gitu, Nasya senyum. Cila senyumnya mana sayang? Yes, Balkis, Ardan, thank you Oli, thank you Putra, mana nggak ada senyumnya Rashid, Konita, ya thank you. Oke, Faiz nggak ada, Irfan oke kemana ya? Yes, thank you Rashid, Masya Allah ganteng. Ya sayangnya, oke Bunda akhiri pembelajaran hari ini. Tepuk semangat dulu dong, tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah. Alhamdulillah ya sayang ya, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Jangan lupa belajarnya, sholatnya juga, oke? Assalamualaikum, say thank you for me. Thank you Bunda Nepri. Thank you. Bunda Nepri. I love you all. Bye-bye. Bunda Nepri. Bye bye.